Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas sesuatu yang jarang diketahui atau bahkan disepelekan dalam setiap settingan atau dalam setiap karburator. Apakah itu sangat penting, Mister? Penting banget kalau menurut Mister, sepele tapi jarang orang yang tahu dan jarang orang menerapkan. Oke, ikutin, ini dia pemaparan dari Bang Pedro. Apa aja hal yang tidak pernah diperhatikan oleh mekanik atau kita ya sebagai pengguna motor. Ini dia. Poin-poinnya ada 3 ya. Yang pertama ventilasi karburator. Yang kedua separator karburator. Yang ketiga saluran masuk bahan bakar. Nah ini dia ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama yaitu untuk ini ya, untuk si ventilasi karburator. Sebelumnya hal ini sudah saya bahas juga ya, tapi di sini di video ini saya ulang, mungkin nanti bisa lihat di deskripsi tentang ventilasi karburator. Ada single fan, ada dual fan, ada quad fan. Apa sih, Mister? Siapa tahu kalian lupa, saya bahas lagi. Untuk single fan biasa ini terjadi ada pada karburator standar bawaan motor ya. Standar bawaan motor itu biasanya single fan ya. Nah, untuk single fan ini biasa ada pada standar motor dan ini yang paling basic. Di mana si ventilasi karburatornya itu hanya satu ya. Contoh seperti ini ya. Ini ventilasi karburator ya. Dan ini juga ventilasi karburator. Ya. Dan ini juga ventilasi karburator ya. 1 2 3 4 ya. Ini 1. Ini 2. 1 2. Yang ini single fan. Yang ini dual fan. Yang ini quad fan. 4 ya. Itu nanti kita bahas lebih detail lagi. Selanjutnya separator karburator. Nah, ini untuk tipe PE ya. Separator karburator. Jadi posisinya nanti seperti ini ya. Nah, fungsinya seperti ini nih. Mister pasang dulu. Ini ada pilot jet, main jet ya, seperti kita ketahui. Ini pilot jet ya pada PE. Ini main jet dengan nozzle. Nah, ini separatornya seperti ini ya. Separator karburator. Fungsinya untuk apa? Nanti Mister bahas ya. Bahkan di PWK sudah ada separator karburatornya built-in. Maksud built-in ini sudah dari pabriknya dicetak langsung seperti ini ya kan. Nah, saya contohkan di karburator PWK-nya saya. Nah, ini sudah built-in ya. Contoh seperti ini ya. Ini kan tempat main jet. Ya. Tempat main jet ya. Ya, saya pasang dulu ya. Ini tempat main jet. Dan ini tempat pilot jet ya. Nah, ini tempat pilot jet. Ini tempat main jet. Dan ini separatornya udah paten dari pabrik ya. Ini kita buka ini aja dulu ya, supaya kelihatan ya. Nah, kita buka pelampungnya dulu. Nah, ini. Nah, udah built-in, jadi udah tercetak langsung ya si separatornya itu. Nah, kalau ini kan untuk PE itu hanya bisa dilepas pasang karena hanya plastik ya. Tapi fungsinya apa, Mister? Nanti kita bahas juga ya. Nah, ini ya. Terus selanjutnya saluran ya. Nanti kita bahas dulu secara singkat, nanti langsung bahas secara detail. Selanjutnya saluran bensin ya. Nah, bensin itu kan rata-rata begini ya. Nah, saya harus kasih tahu biar yang awam paham dulu. Nah, ini kan jarum pelampung. Ya, ini jarum pelampung. Ini pelampung kan posisinya seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, saya harus jelaskan dulu supaya yang awam paham. Saya nggak mau nggak paham baru saya jelaskan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini si pelampung beserta jarum dan pelampung ya. Nah, ini kan dari keran bensin menuju tempat bensin biasa. Nah, ini ya. Nah, ini kan dari selang bensin menuju tempat bensin. Nanti itu kan keluarnya itu melalui tinggi pelampung ya. Kalau habis naik menutup. Habis ke bawah lagi bensin ngalir menutup lagi. Habis ke bawah lagi bensin ngalir menutup lagi. Nah, saluran masuknya itu yang utama. Nah, ini saya jelaskan di sini yang paling penting ya. Nah, ini saya jelaskan dulu dari sini aja deh ya, pertama. Nah, saluran yang utama yang pertama itu di sini. Nah, yang utama itu di sini. Keluarnya bensin itu di sini ya. Dengan cara menutup jarum ya. Nah, jarum kan tadi naik tinggi pelampung. Nah, si bensinnya itu keluar di sini ya. Nah, tapi ada lubang tambahan untuk menyuplai kebutuhan bensin di mangkuk ya.
Jadi di mangkuk karburator, ya, si bensinnya itu terjaga ya. Jadi nggak kekurangan. Kalau kekurangan itu tekor ya. Ada istilah bahasa bengkel ya, bahasa mekaniknya tekor lah. Tekor itu kenapa? Yang pertama bisa dari settingan ketinggian pelampung. Yang kedua bisa karena si bensin masuk ke ruang pelampungnya ini ya, ruang ininya floating chamber ini, mangkuk lah kalau istilah awamnya, telat. Nah, ada dua penyebab. Pertama, settingan pelampungnya tidak pas. Kedua, saluran untuk masuknya sedikit. Nah, oke. Kita ketahui kalau saluran utama memang ada di sini, tapi harus ada bantuan saluran lain. Contohnya seperti ini nih, Mister contohkan. Nah, si saluran ini ya, ada saluran tambahan namanya. Ini kita katakanlah saluran tambahan ya, supaya yang awam paham. Nah, saluran tambahannya ada di sini satu, di kanan, terus di kiri satu, dan di sini satu ya, di belakang satu. Jadi ini 4. Makin banyak lubang, ini makin bagus ya. Ini berlaku untuk semua merek ya. Minimal itu harus ada tambahan satu ya. Minimal di sini satu. Minimal. Lebih banyak lagi, misalnya 3 atau 4 lebih bagus. Minimal satu ya, minimal yang ada di sini ya. Nah ini ya. Ini hanya contohnya aja ya. Karburatornya tidak mewakili merek ya. Ini 4 ya sebagai saluran tambahan. Sebagai bukti saya lihat di karburator yang tipe lain ya kan ya. Nih, ini dia. Yang lubang-lubangnya pasti beda. Nah, sebagai contoh lain saya juga punya PWK yang lain ya. Nah, di sini salurannya cuma 2. Nah, ini kan nggak ada kanan kiri, cuma di depan sama di belakang ya, sama di belakang. Tapi ini 2 udah lebih dari cukup, lebih dari lumayan ya. Satu aja lumayan, minimal ada tambahannya 1 ya. Nah, contoh seperti ini ya. 1 di belakang, di depan, 2 di belakang. Kanan kirinya nggak ada ya. Tapi ini kategorinya lumayan. Ini contoh ya. Jadi tidak setiap karburator lubangnya sama ya. Saya contoh lagi biasanya untuk PE ya. Oke, sekarang saya cari yang PE dulu ya. Ini kan barusan PWK ya. Ada yang lubang 2, ada yang lubang 4 ya. Otomatis yang lebih 4 lebih oke. Tapi minimal 2 juga sebetulnya udah oke ya. Itu ya kan ya. Sekarang saya buka yang PE. Nah, ini saya kebetulan punya PE Nibi ya. Ini hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh ya. PE biasanya rata-rata 1 ya. Nah, tapi saya lihat ini yang saluran utama jelas ya. Nah, untuk Nibi ini ada tambahannya 2 ya. 2 lubang tuh. Kanan 1 ya. Kiri 1 ya. Berarti Nibi ini oke karena PE itu ada yang cuma nggak ada lubang sama sekali ya. Cuma lubang utama doang, nggak ada lubang tambahan. Ini Nibi 2. Dan sekarang saya contoh merek lain ya. Pasti ada lagi. Ini hanya sebagai contoh ya, tidak mewakili merek. Nah, sebagai contoh lain di sini saya punya merek lain ya. Ini tidak mewakili merek. Nah, di sini cuma 1 doang, depannya doang. Ini kanannya meskipun ada untuk tempat saluran ini tertutup ya. Tuh, ini tertutup tidak tembus. Sebetulnya kita bisa bikin ini tembus ya. Di bor di tukang bubut, tapi ribet sih ya. Ini minimal udah 1 juga, ini di 2. Nah, ini 2 ya. Depan belakang ya. Udah lumayan ya, kategorinya depan belakang udah 2 udah lumayan ya. Ada yang di kanan kiri, ada depan belakang. Ini kategorinya lumayan. Ada ini contoh 2 ya. Tapi 2-nya di belakang sama di depan. Ada yang di kanan kiri ya, seperti itu ya. Nah, ini 2 merek karburator, sama-sama 2 lubang. Tapi yang ini di kanan di kiri ya. Yang ini di depan di belakang. Ini berarti oke keduanya. Minimal itu 1 ya. Minimal harus 1. Tapi kalau yang nggak ada juga sebetulnya nggak masalah. Tapi untuk putaran atas banget, yang top speed banget, jauh itu supply-nya agak kurang. Ngakalinnya dari settingan jarum pelampung biasanya. Settingan pelampung. Itu biasanya kita ngakalin kalau yang nggak ada lubangnya dari pelampungnya sedikit diborosin ya. Sekarang mau saya buktikan ada juga PE yang nggak memiliki lubang tambahan. Nah, contoh ini ya. Ini PE, saluran utamanya ini nggak ada lubang tambahan. Baik di kanan, di kiri, di depan, di belakang ya. Nggak ada tambahan sama sekali. Terus yang begini bagus nggak bang? Ya kalau dibilang bagus nggak bagus-bagus amat, kurang. Kita harus setel pelampungnya itu agak boros ya kan ya. Ini ya contoh yang tidak ada lubangnya. So sekarang cek karburator kamu apakah ada lubang tambahannya atau tidak. Kalau minimal ada 1 berarti mantap karburator kamu ya. Oke begitu ya. Sekarang lanjut ke separator. Oh ya, sebelum lanjut ke separator, untuk yang nggak ada lubangnya, seperti barusan ya. Nah, harus
Di setel pelampung karena standarnya begini ya. Dibuat jadi agak ke sini. Nah, dibuat agak ke sini sedikit ya. Tinggal di setel dari sininya ya. Ini enak, ada setelannya. Tapi kalau yang PE nggak ada setelan ya susah. Terima nasib apa adanya ya. Kalau yang cuman nggak ada lubangnya tambahan minimal tambah begini ya. Jadi posisi pelampungnya begini ya. Ini kan standar tengah. Oke, itu ya. Sip. Oke, yang selanjutnya yaitu separator ya. Nah, ini separator itu menurut saya itu sangat-sangat penting. Biasanya hanya mekanik profesional atau hanya mekanik yang paham tentang karburator yang suka memaksimalkan di separator. Tidak masalah ya kalau kita pakai misalnya karburatornya itu pakai PWK ya. Karena PWK beruntung ya dari pabriknya sudah disediakan separator ya. Separator ini gunanya untuk apa, Mister? Sekarang saya mau bahas dan saya mau jelaskan ya. Nah, biasanya kalau di PE yang bagus karburator itu suka ada separatornya. Kalian kalau beli karburator nggak ada separatornya, beli karburator PE nggak ada separatornya, ya itu bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak ya. Tapi lebih bagus tentu ada separatornya ya. Jadi kita nggak usah beli. Nah, untuk karburator standar Ninja PWL26 itu udah ada separatornya dari pabrik. Jadi si separator itu penting. Nah, seperti ini. Kalau ini polos seperti ini kurang maksimal ya. Terutama untuk putaran atas atau untuk jalan jelek atau jalan menikung ya. Jadi fungsi si separator ini adalah untuk menjaga suplai bensin berada di pilot jet dan main jetnya itu suplainya terjaga ya. Jadi nggak kekurangan bensin, nggak tekor ya. Biasa kalau digas mendadak itu nggak ngok gitu kasarnya ya. Tapi kalian harus paham ngok itu juga bisa disebabkan dari settingan karburator yang tidak tepat. Anggaplah di sini settingan pilot jet main jet udah tepat. Nah, kita pasang separator seperti ini. Nah, ya. Nah, prinsip dasarnya begini ya Gan ya. Nah, si mangkuk ya. Nah, begini kan. Bentar. Si mangkuk karburator ini tempat di mana berada bensin ya. Nah, tempat berada bensin ya. Nah, seperti ini ya. Kita praktekkan dan pahami dengan jelas ya. Bentar. Seperti ini ya. Nah, ini kan udah separator. Kita pasang mangkuknya ya. Nah, mangkuknya ini. Nah, ketika posisi jalan, otomatis motor begini ya. Ada guncangan atau misalnya yang suka ngebut nikung, otomatis si karburator ikut nikung juga ya. Misalnya nikung ke kanan motor, otomatis si bensinnya tidak stabil di dalam si mangkuknya itu ya. Misalnya kita nikung ke kanan, otomatis kan bahan bakar di dalam ini, di dalam mangkuk itu kan kurang. Ada bagian atas di sini yang kurang, bagian bawah ini banyak ya. Jadi tidak stabil dalamannya. Nah, dengan si separator ini, maka hal tersebut diminimalisir ya, dikurangi. Karena si bensin akan selalu berada di pilot jet ya, dan di main jet, rumah nozzle, serta ini ya, head nozzle ya. Nah, ini ya. Jadi si main jet dengan nozzle itu selalu terendam lah, kasarnya terendam bensin ya. Jadi kalau tidak ada separator, ketika nikung ke kanan otomatis ketinggian bensin beda ya. Di sini lebih banyak misalnya, di sini lebih sedikit. Ke kiri juga sama. Kalau lurus juga mungkin nggak masalah. Atau misalnya jalan jelek ya. Misalnya jalan jelek off-road, loncat-loncat ya, mungkin off-road, loncat atau apa. Makanya ini sangat penting di dunia balap. Kalau misalnya motor off-road atau motocross atau apa, otomatis kan di dalam si mangkuk itu bahan bakar nggak stabil ya, ke kanan ke kiri. Kalau dengan adanya separator, maka si bensin suplainya akan stabil, mengurangi gejala ngok, mengurangi gejala suplai bensin kekurangan ya. Itu fungsi tugas separator karburator ya. Mungkin paham ya Gan ya. Nah, itu ya yang kedua. Dan sekarang yang terakhir yaitu ventilasi ya. Untuk ventilasi bisa cek deskripsi lebih lengkapnya di sana ya. Tapi saya ulas singkat di sini ya. Nah, seperti ini ya. Ini dual fan ya. Terus ini yang single fan ya. Nah, sebetulnya walaupun tanpa dual fan dan lain fan sebagainya, itu udah memiliki ventilasi ya si karburator motor, yaitu dimana ventilasinya ini ya. Pembuangan ini juga termasuk ventilasi ya. Pembuangan ke sini termasuk ventilasi. Tapi lihat, pembuangan ini kan sangat kecil ya. Pembuangan ini sebagai pembantu karena lubangnya sangat kecil ya. Otomatis dibantu dengan ventilasi. Nah, ini lubang ventilasi ya. Lubang ventilasi itu di mana
tekanan di dalam karburator terhadap tekanan di atmosfer ya. Tekanan di dalam karburator ini dengan tekanan atmosfer di sini ya. Jadi harus seimbang. Jadi turunnya bensin itu akan sesuai lah ya antara tekanan di dalam dengan tekanan di luar ya. Nah, ini lubangnya ya. Nah, ini lubangnya ya. Biasa suka disambung dengan selang ya. Pakai selang di sini panjang, lubangnya nyambung ke sini. Tuh. Ya kan? Tuh. Ini single pen ya. Dan ini contoh yang lainnya nih. Nah, di sini tadi yang PE 1 ini ya. PE rata-rata 1 ya. Terus ada yang PWK juga ya. PWK juga ada yang 1 juga ya. Tapi rata-rata itu PWK itu 2. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kan 1, 2. Ini salurannya langsung ke sini. Nah, ini lubang kan. Tuh. Ini lubang salurannya langsung ya. Ke ruang pelampung terhadap atmosfer ya. Lebih lengkapnya bisa cek di deskripsi ya. Saya sudah bahas lengkap. Nah, ketiga hal ini banyak mekanik awam biasa sih rata-rata yang nganggap sepele dan nganggap penting, bahkan nggak tahu sama sekali ya tentang apa itu lubang-lubang pada saluran pernapasan alias ventilasi, terus tentang separator, terus tentang lubang tambahan pada saluran pemasukan bensin. Nah, itu biasanya hal yang luput dari mekanik awam. Bagi saya ini sangat penting karena karburator itu selain settingan pilot jet, main jet, jarum, skep, nozzle dan lain sebagainya, di sini didukung oleh yaitu separator, lubang-lubang saluran bensin dan juga lubang ventilasi. Itu sangat mendukung banget kinerja si karburator biar hasilnya lebih maksimal. Nah, mulai sekarang ya, agan jangan salah kaprah lagi ya tentang 3 hal yang sepele yang sangat penting di karburator. Dan itu Mister sudah bagikan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun ilmunya sederhana dan sedikit ya Gan ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari Mister. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau kelebihan kata atau kekurangan kata. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik.